Halo semuanya, selamat datang kembali di Seniman Podcast Season 2. Kembali bersama gue Vincent sekalian. Yang di sini gue masih akan bermonolog untuk menemani aktivitas keseharian kalian. Dan ya, gimana kabar-kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja tentunya. Dan apa lagi ya? Oh iya, gimana kalian? Udah pada di mana nih posisi? Apa udah di Jakarta lagi? Atau masih di jalan? Masih kena arus balik, mudik? Ya nggak salah ya kalau gue menyimpulkan kalian tujuan baliknya ke Jakarta ya kan, karena rata-rata kan orang pada pulang kampung. Namanya pulang kampung kan pasti dari perantauan, orang ngerantau kemana ya, ke ibu kota ya. Nggak salah ya kalau gue pukul rata gitu. Anyway, ya gimana kalian, udah nyampe lagi atau masih kena arus mudik? Dan gimana pengalaman arus mudik kemarin? I guess nggak terlalu parah ya, nggak yang macet sampai gimana banget. Mau arus mudiknya atau arus baliknya kemarin, boleh dong di share di kolom komennya. Gue pengen tahu nih, sebagai orang yang nggak mudik, pengen tahu gimana sih keseruannya. Dan boleh juga di share pengalaman kalian di kampung kemarin gimana. Dan apa ya, habis mudik nih, habis pulang kampung, habis digempur opor, kue-kue kering, pasti nih kolesterol pada naik, berat badan pada naik, ya nggak sih? Oh ya, gimana lagian di kampung juga, apa digempur pertanyaan-pertanyaan kayak biasa ya, pertanyaan-pertanyaan basi yang yang bikin lo malas pulang kampung gitu kalau ditanyain gitu mulu. Gimana, boleh di share juga di kolom komen pengalaman di kampungnya. Anyway, namanya mudik ya, pulang kampung, ketemu saudara, ketemu keluarga yang ya maybe ketemu setahun sekali. Di saat itu doang pasti banyak apa ya, momen-momen yang harus diabadikan, either foto atau video ya kan. Jangan lupa tuh post-postin foto atau videonya sebelum telat. Dan ngepostnya juga pilih-pilih, pilih yang angle-nya bagus, yang lu pada kelihatan kurus gitu. Aduh, ya. Ngomong-ngomong soal foto, anjir, bridging. Gimana bridgingnya, oke nggak nih? Ngomong-ngomong soal foto, lagi ngetren apa? Filter Ghibli, Ghibli. I don't know apa itu maksudnya. Gue nggak terlalu ini ya. Gue sendiri belum nggak make filternya. Gue juga nggak tahu cara kerja filternya itu kayak gimana. Atau apakah kayak kayak gimana ya, kayak Snapchat gitu, lu buka kamera, lu pilih filter ini itu langsung ke apply, atau lu foto dulu, lu pilih foto, nanti kayak AI-nya mengenhance foto lu terus diubah jadi ke anime style gitu. Gue nggak tahu kayak gimana cara kerjanya, tapi lagi rame banget ya tentang Ghibli filter ini. Ghibli filter, buat yang nggak tahu Ghibli, iya yeah, kita backgroundnya dulu. Lu pada tahu Ghibli nggak sih? Ghibli Studio. Ghibli itu nama studio yang suka bikin anime gitulah, gampangnya gitu ya. Kalau lu yang anime enthusiast pasti udah tahu Ghibli, udah bukan familiar lagi, udah pasti tahu lah kayak Ghibli gitu. Itu nama studio kayak Marvel. Nah, iya kayak Marvel. Kebayangkan kalau kayak Marvel tapi di anime gitu. Nah, kebayang dong maksudnya. Jadi dia kayak studio yang bikin film gitu. Dan dia tuh anime, dan karya-karyanya tuh kayak punya ciri khas banget gitu. Kayak punya ciri khas dalam itu, dari seni, dari segi artnya, dari seni itu. Kalau lu orang yang suka nonton anime tuh pasti tahu, oh ini mah anime Ghibli banget gitu.
Kalau orang awam sih mungkin nggak gitu ngerti ya, kayak oh ini mah ya anime-anime aja gitu. Kayak apa yang beda di antara anime-anime ini, sama aja 2D semua. Tapi kalau yang suka nonton anime pasti tahu bedanya. Oh ini artnya tuh kayak gini ya, dia cara gambarnya tuh kayak gini ya, dia cara pemilihan warnanya tuh kayak gini ya. Kayak warnanya tuh adem-adem banget, kayak warna-warna apa ya? Kayak bukan pastel tapi kayak somehow kayak adem aja gitu lihat warna-warnanya. Tapi mencolok, tapi colorful. Aduh, susah deh gue ngejelasinnya. Lu harus nonton sendiri sih anime-animenya. Contohnya kayak apa ya, Grave of the Fireflies. Nah itu salah satu anime Ghibli yang, waduh itu anime yang gede banget di zamannya. Sampai sekarang juga sebenarnya banyak ya anime-anime bikinan Ghibli tuh yang gede-gede. Dia tuh bener-bener udah kayak Marvelnya di dunia anime itu. Banyak banget karya-karyanya yang masuk nominasi award segala macem. Yang dapat award juga banyak gitu. Jadi kenapa rame, karena ya Ghibli itself studio yang besar gitu, memang emang it's a big thing gitu di, apalagi bagi para wibu gitu ya, para apa ya, wibu, otaku, I don't know, yang gitu gitulah, yang suka Jepangan itu, it's a big thing gitu. Nah tiba-tiba ada sosmed, itu apa sih, Facebook atau apa sih yang bikin filternya? Gue aja sampai nggak tahu, gue cuma liat nih rame-rame filter Ghibli ya apa sih di sosmed. Gue bahkan nggak tahu sosmednya apa, Facebook atau apa gitu bikin filter Ghibli anjir. Nah ini yang bikin tricky nih di sini nih, nggak, soalnya nggak tahu dia tuh beneran kerja sama studio Ghibli atau enggak gitu. Soalnya art gini tuh, wah sekarang bikin art tuh udah kayak bikin tanda kutip artnya itu udah kayak gampang banget, tuh tinggal nyuruh AI bikin foto tentang, bikin foto temanya ini dengan Ghibli style gitu udah jadi gitu. Dan itu juga yang terjadi dengan keramaian ini, filter AI, filter Ghibli ini kan pakai AI gitu. Nah ini nggak tahu nih beneran apa kerja sama studio Ghibli-nya atau gimana. Karena banyak banget juga kabar simpang siur yang katanya studio Ghibli-nya ngamuk lah segala macam. Pihaknya siapa? Orang Ghibli yang punya, aduh gue lupa lagi, sama Aki-Aki itu. Udah tua orangnya. Dia itu kan kayak orang yang purist banget ya. Yang kalau art tuh kayak yang nyeni banget, dan ya purist banget lah. Dia tuh menolak hampir semua hal-hal yang berbau teknologi gitu, elektronik, dalam memproduce dia punya karya gitu. Banyak banget kabar simpang siur yang beredar. Kalian harus hati-hati, harus benar-benar nyeleksinya, karena banyak juga yang hoax, kabar-kabar lama yang dinaikin lagi. Jadi ini tuh rame gara-gara apa ya, biasalah antara yang pro AI sama yang benci AI, antara yang wibu sama yang orang normal. Iya, sama yang enggak gitu. Ya gue ngerti sih kayak orang pada marah gimana. Pertama ya tentang AI dan bukan AI itu, kayak tadi gue bilang, bikin art tuh karena tanda kutip art ya, itu udah gampang banget tuh, tinggal pakai suara AI, pakai stable diffusion, pakai apa, porn pen mungkin. Udah jadi gambar, tinggal lu ngetik promptnya apa doang udah jadi gitu. Nah kalau yang kedua nih, yang antara yang wibu atau bukan tuh, kayak ya wajar lah kalau yang ngeliat orang FOMO nih pada ngapain sih. Kayak lu suka Marvel, tiba-tiba ada orang yang petantang-petenteng pakai ini kaos Iron Man, pakai tasnya Captain America gitu. Terus dia keluar-keluar, saya lah yang paling Marvel, tapi ditanya film
MCU Phase 1 dia nggak ada yang tahu. Kayak gitulah kira-kira. Ini kan orang-orang yang make ini, yang pakai filter kan, ini Ghibli kan belum tentu tahu Ghibli itu apa juga gitu. Rata-rata kan orang pada ngoceh gitu. Lu tahu nggak sih Ghibli itu apa? Lu tahu nggak sih filter yang lu pakai ini apa? Ya gimana ya? Tapi ya nggak wajar juga sih kalau sampai marahnya, sampai ngamuk-ngamuk di internet segala macem gitu. Karena ada juga yang kayak gitu, anjing, kata gue aneh banget, cuma gara-gara ginian aneh banget. Kayak makanya cari tahu tentang anime apa? Ya ngapain? Anjing, dia cuma pengen having fun doang, pengen ikut-ikutan aja. Kenapa dia harus ngikutin kultur anime as a whole thing gitu? Cuma pengen ikut-ikutan doang anjing. Kayak ada chef nih, misalnya nih, lu jadi chef nih, udah belajar masak segala macam gitu kan. Terus lu bikin apa ya? Oke lah, let's say lu bikin nasgor. Lu pakai lu semua bumbunya, lu tahu ngolahnya gini segala macam. Benar-benar handmade semua. Terus tiba-tiba lu ngeliat orang bikin nasgor, atau ya bikin nasgor pakai bumbunya bumbu jadi gitu, bumbu sajiku. Terus lu ngoceh gitu, coba dong pelajarin dari awal nih bikin nasgor gimana, biar nggak lu ikut-ikutan doang FOMO nasgor gitu. Ya ngapain, gue cuma pengen makan nasgor, gue nggak mau jadi expert di bidang itu, gue ngapain pelajarin segala macemnya gitu. Sama aja, lu ngapain nyuruh orang belajar tentang, biar tahu tentang anime segala macem. Dia cuma pengen fotonya biar lucu aja, cute aja gitu. Ini gue perspektif dari orang normal ya. Dari orang kebanyakan gitu. Ya ngapain, gue cuma pengen ikut-ikutan aja biar foto gue ini apa, anime gitu, lucu-lucuan aja. Gue nggak perlu tahu Ghibli itu apa. Gitu loh guys. Nah yang itu sebenarnya problem di situ sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Itu mah tentang masalah perspektif aja. Sebenarnya lebih gede masalah yang di poin pertama tadi tuh yang gue bilang, antara AI yang setuju ataupun yang nggak setuju dengan AI. Ini nanti kita bahas di podcast mendatang aja lah ya, secara mendalamnya. Ini kita bahas briefly aja. Maksudnya kalau lu semua lu pada setuju gak sih dengan AI? Lu tuh pada sama kemajuan AI ini lu tuh support atau enggak sih? Ayo, gimana? Gue kasih waktu dulu nih kalian buat mikir nih. Soalnya kalau gue, jujur gue juga masih 50-50 gitu. Kayak, tapi gue gak terlalu pesimis juga tentang AI gitu. Gue masih mencoba buat optimis gitu. Kayak orang kan bilang, wah sekarang bikin art udah gampang banget, matilah kita para seniman gitu, apalah nasib kita nanti dengan ada AI ini. Maksud gue itu mah kalau lu bener seniman lu nggak akan mikir ke situ nggak sih? Ya kan? Karena gini loh, gini gue kasih tau deh. Ini briefly aja ya, secara singkat aja. Gue juga pakai AI buat podcast ini, brainstormingnya segala macam. Tapi gue pakai AI cuma sebatas nyusun skrip, cuma sebatas minta ide, cuma sebatas ya apa ya, brainstorming lah sama AI tentang podcast yang bakal gue buat ini gitu. Tapi gue kan nggak nyuruh AI buat podcastnya, gue kan nggak nyuruh AI buat bikin the whole episode dari podcastnya itu. Ini gue ngomong ya, gue bukan suara AI gitu. Ngerti nggak sih itu semua maksud dari omongan gue? Jadi kalau lu seniman, misalnya lu apa ya, pelukis,
ya lu ngelukis ya tetap by your own hand gitu, tapi AI di sini lu pakai buat sumber inspirasi lu aja gitu loh. Kayak gue juga make AI, gue juga make, gue ya kali gue nggak make AI, gue tuh kayak yang lu tahu ya, gue mah sendiri kan, gue nggak punya tim atau apa, paling gue ada temen ya, ada bestie satu yang kadang gue ajak brainstorming, tapi kan dia nggak selalu available 24/7 gitu. Yang available 24/7 kan AI. Gue mah kayak ChatGPT ya, gue ajak lah ChatGPT itu untuk brainstorming tipis-tipis. Bahkan di YouTube Studio sendiri itu ada kanalnya loh buat brainstorming untuk memudahkan. Nah ini dia nih yang kayak tadi gue bilang, untuk cuma nyari ide doang, membantu para content creatornya biar nggak kehabisan ide, diajak brainstorming sama AI gitu. Bahkan YouTube-nya sendiri memberi platform untuk itu gitu. Jadi lu kalau pakai AI, lu nggak usah takut sama AI segala macem. Yang bikin karyanya kan tetap lu gitu. Selama ya itu jangan pakai, atau ya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu over lah memakai AI-nya gitu. Soalnya AI kan ada banyaknya, kayak yang ChatGPT, ada yang kayak Sora AI tadi yang gue bilang, yang apa sih namanya, generatif gitu. Dia bisa nge-generate image, generate video. Nah itu mungkin yang harusnya lu nggak usah pakai gitu. Namanya namanya itu kan namanya perusahaan kapitalis gitu mah. Kalau nggak ada yang pakai produknya juga lama-lama dia tutup sendiri. Itu udah biarin aja sekarang. Sekarang lagi ramai, ya udah biarin, nanti juga kalau orang-orang udah pada ngerti juga, udah pada ngerti kayak yang tadi gue bilang ya, supaya art ini nggak mati. Caranya ya lu makanya jangan di generatif AI, lu pakai AI cuma buat brainstorming aja, tetap artnya lu yang bikin. Kalau orang udah pada ngerti gitu juga, nanti itu AI-nya sepi sendiri anjing. Generatif AI juga udah dikit yang pakai. Gitu loh, udah biarin aja dulu. Sekarang lagi rame mah. Ramenya juga sama orang FOMO, bukan sama orang-orang yang benar-benar intuit banget. Kalau orang-orang yang intuit banget mah udah ngerti lah batasan-batasannya kayak gimana. Harusnya ya. Maksudnya ya ilah, banyak kali semua juga, banyak kali yang lebih pintar dari gue. Masa gue aja yang kayak gini gue ngerti gitu batasannya, bahwa gue memakai AI cuma buat brainstorming, nggak buat mengenerate kontennya. Masa lu pada nggak ngerti? Itu loh guys, maksudnya tuh semoga pada ngerti ya. Jadi iya, nggak usah lah takut sama AI segala macem. Toh juga mereka, AI itu hidup karena kitanya masih memprovide data-data ke mereka gitu. Kalau kita stop juga dia mati sendiri. Percaya sama gue. Iya, namanya kayak gitu mah nggak ada yang make juga, nanti servernya tutup sendiri anjir. Kalau udah sepi mah ngapain dia memprovide server gede-gedean, nggak ada yang make gitu kan, nggak ada profit dari situ, costnya doang gede, ngapain anjir. Aduh ya kan. Ya gitulah kira-kira, nanti kita bahas lagi ya di podcast nanti lah, episode mendatang tentang AI ini. Dan apa lagi sih, oh ya sedikit deh kita bahas sedikit nih tentang, lagi rame nih tarif, new US tarif baru dari US tentang ya basically tentang perekonomian gitu, tentang ekspor impor. Dan Indonesia kena 32%, bangsat. Ya walaupun 32% cuma 10 yang kena 32% itu cuma 10% dari total ekspor kita ya, tapi ya 10% itu banyak kompetitornya juga di luar, gue yakin.
Kalau kita kan dikenain harga plus 32% mah pada lari ke kompetitor semua. Gila juga sih Trump, kaget juga gua. Ya inilah makanya jangan buru-buru gabung break kan. Nyantai dulu apa sih, kayak ngebet banget, break juga belum matang-matang amat anjir. Kena 32%. Untuk itu kata pemerintah apa, nyantai apa, nanti kita bakal berunding segala macam. Yang dipajang di foto depannya yang mulia Lord Luhut. Gue bingung kenapa dia lagi sih. Maksudnya ya gue nggak masalah, gue nggak ada masalah sama dia, cuma kan nih orang image-nya kurang baik ya di mana masyarakat. Tapi kenapa jadi frontlinernya dia mulu, anjing. Ini mah nyari masalah banget nih, nyari ribut banget nih kayaknya nih, nyari rame-rame banget nih kayaknya, sengaja anjir. Dia lagi aduh ya. Tapi ya new tariff 32% itu, wow, itu gede juga anjir. Itu kan gini loh, maksudnya tarif itu jadi harganya yang dari normal itu ditambah 32% gitu. Jadi karena mahal, orang pada malas beli, jadi nyari kompetitornya itu ya brand lokal biasanya gitu. Jadi ya untuk majuin brand lokalnya Amerika sendiri gitu. Ya let's say lu beli apa ya, Indomie, let's say sedosis 100.000, tambahin 32%, jadi 132.000, anjing gede banget tambahannya kan. Itu sepertiga harga bro, gila gak tuh? Itu tinggi banget anjir. Itu tinggi banget. Udah pasti orang ogah beli produk ini, produk kita. Jadi ya semoga nanti segera dirundingin lah ya antara kita dengan pemerintah US. Dan ya gue rasa sekian dulu hal yang lagi rame. Kayaknya apa lagi ya, kayaknya baru ini doang. Yang lainnya gak terlalu bagaimana banget. Ini doang nih yang pengen gue bahas ke kalian, dan gue pengen tahu opini kalian juga gimana terhadap dua hal ini. Boleh share juga di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama. Dan gue rasa sekian dulu podcastnya untuk episode kali ini. Semoga menghibur. Yang tujuan gue dari awal tuh menghibur, bukan buat mengedukasi, bukan buat apa. Jangan salah tangkap ya, semoga pada ya. Gue mau menghibur aja di sini, kalau ada salah-salah fakta dan data ya mohon maaf. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di Cinnamon Podcast episode selanjutnya. Kalau gitu gue Vincenus, kalian signing out, dan ya thank you semuanya. Bye bye.